Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ratna Wulandari dari Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Hamka. Jadi kali ini aku mau bawain materi tentang komunikasi antar pribadi. Jadi apa sih komunikasi antar pribadi itu? Jadi menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book DeVito tahun 1989, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Kalau menurut Everett M. Rogers dalam DeParis, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Ada berapa ya jenis-jenis hubungan antar pribadi? Jadi yang pertama itu ada hubungan diadik dan triadik, yang kedua hubungan sosial dan hubungan berdasarkan tugas, yang ketiga hubungan jangka panjang dan jangka pendek, yang keempat ada hubungan sepintas dan hubungan intim, yang kelima ada kencan cinta dan ikatan perkawinan, yang keenam hubungan kekeluargaan. Hubungan diadik adalah hubungan antara dua arah, yaitu satu orang dengan satu orang lainnya. Jadi hubungan ini didominasi oleh hubungan dua orang aja ya, seperti pasangan, sahabat, atau rekan kerja. Nah, sama triadik juga, cuma bedanya ada di jumlah individu aja nih. Seperti 3 orang sahabat, seperti itu. Hubungan sosial yang berdasarkan tugas berarti hubungan ini terdapat dua individu yang sedang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas, seperti supir dengan penumpang, pelatih dengan atlet, guru dengan murid, atau seperti kamu mendapatkan rekan kerja baru di kantor. Hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi contoh dari hubungan jangka panjang yaitu seperti kita dengan keluarga, dengan kerabat, dengan kawan karib, dan dengan teman-teman. Jadi semakin lama hubungan itu ada, semakin kita ingin mempertahankannya. Tapi hubungan jangka pendek lebih memiliki sedikit konsekuensi dan keterlibatan pribadi. Dan kita kurang terkait nih dengan identitas tertentu dan tidak terlalu dibatasi oleh tindakan masa lalu atau penilaian dari orang lain. Contoh hubungan jangka pendek itu ketika kita sedang menanyakan nih alamat pada warga setempat yang tinggal di daerah tersebut. Lalu ada hubungan selintas dan hubungan intim. Jadi hubungan intim ini ketika individu mulai berbagi pandangan pribadi mereka seputar kehidupan, penyakit, bahkan kematian. Dan proses ini terjadi karena adanya pembukaan dari diri sendiri dan lawan bicara. Hubungan intim ini juga bisa loh dibangun antara manusia dengan hewan peliharaan, seperti contohnya kelinci. Mereka berperan sebagai sahabat dan memiliki karakteristik layaknya manusia. Lalu ada kencan, cinta, dan ikatan perkawinan. Kencan cinta dan perkawinan diawali dengan adanya kontak biasa sampai peningkatan keintiman. Dan menurut Thomas Edwin, berbicara adalah salah satu kegiatan bersama yang utama dari pasangan perkawinan. Biasanya pasangan ini menghabiskan waktunya untuk berbicara antara satu sama yang lain. Lalu ada hubungan kekeluargaan. Citra tentang keluarga didasarkan, dibentuk, dan dipelihara melalui komunikasi antara anggota dan hubungan keluarga secara stimulan dan saling mempengaruhi. Seperti contohnya sedang mempertahankan rumah tangga, mendidik anak, dukungan emosional, dan finansial. Jadi kita masuk ke pengembangan hubungan. Jadi tahap pertama ada tahap inisiasi. Jadi tahap awal dalam pembentukan hubungan selalu melibatkan inisiasi sosial atau pertemuan. Pada tahap ini, dua atau beberapa orang memperhatikan dan menyesuaikan perilaku satu sama lain. Lalu yang kedua ada tahap eksplorasi. Jadi pada tahap ini dimulai dengan mengeksplorasi potensi orang lain untuk mewujudkan suatu hubungan. Pada tahap ini kita mengumpulkan informasi tentang gaya, motif, minat, dan nilai dari orang lain. Pengetahuan ini berfungsi sebagai dasar untuk penilaian melanjutkan hubungan. Dan yang tahap ketiga, ada tahap intensifikasi. Pada tahap ini, individu akan menemukan suatu keputusan melalui titik puncak hubungan yang terus berkembang, memburuk, bahkan gagal. Pada tahap ini, individu sudah mendapatkan cukup banyak pengetahuan satu sama lain dan membuat sejumlah aturan dan bahasa bersama.
Lalu tahap keempat ada tahap formalitas. Jadi pada tahap ini masing-masing pihak berpartisipasi dalam membangun aturan hubungan dan pola percakapan yang disetujui. Pada fase ini proses awalnya sangat menggairah, namun terjadi pola komunikasi yang berulang baik positif maupun negatif. Lalu yang kelima ada tahap redefinisi. Pada tahap ini setiap individu mengalami pertumbuhan dan pengembangan termasuk menciptakan tekanan yang ada dalam suatu hubungan. Akibatnya, sering muncul kebutuhan untuk mendefinisi ulang beberapa aturan bersama dalam hubungan. Lalu tahap terakhir ada tahap detailisasi. Pada tahap ini, setiap individu memilih untuk mengakhiri hubungan satu sama lain dan mulai fokus pada diri sendiri. Ciri-ciri kerusakan hubungan pada tahap ini antara lain aturan, kata-kata, gerak, atau syarat yang dulu digunakan bersama kini surut ditandai dengan penarikan diri. Jika suatu hubungan terdapat ciri-ciri tersebut, maka peluang berakhirnya suatu hubungan akan lebih besar. Lalu kita masuk ke pola hubungan. Pola hubungan ini adalah hasil dari aturan bersama yang telah dikembangkan di antara individu yang terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama ada iklim positif dan iklim defensif. Perilaku defensif terjadi karena individu merasa terancam dan tidak nyaman. Dan iklim sportif adalah pelaku yang mengurangi sikap defensif tersebut. Lalu ada pola ketergantungan dan ketidakketergantungan. Hubungan ketergantungan muncul dalam suatu hubungan untuk mendapatkan dukungan, uang, pekerjaan, atau pengarahan. Individu yang bergantung akan ikut pada pendapat orang lain, yakni kepada siapa ia bergantung. Lalu ada spiral kemajuan dan kemunduran. Spiral kemajuan adalah aksi reaksi dalam sebuah hubungan dengan konsisten dan mengalami kemajuan. Sedangkan spiral kemunduran adalah proses berkurangnya kepuasan, adanya kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan. Jadi ada tahap hubungan dan konteks. Pada komunikasi dalam suatu hubungan sangat bervariasi dari satu tahap ke tahap lainnya. Diawali dengan individu yang bertemu pertama kali dan pola percakapan yang interpersonal. Lalu ada interpersonal dan gaya. Interpersonal dan gaya memberikan pengaruh kepada komunikasi karena individu memiliki keinginan sangat mendasar terhadap jenis hubungan sosial dan selalu berpartisipasi pada kegiatan organisasi orang lain. Lalu ada faktor kekuasaan. Faktor kekuasaan yaitu ketika seorang individu dipekerjakan oleh orang lain dengan hubungan asimetrik atau tidak setara. Dalam hal kekuasaan aktual yang memiliki kedua belah pihak dalam situasi pekerjaan. Contoh hubungannya seperti majikan dengan karyawan, dosen dan mahasiswa, guru dan murid, dan sebagainya. Lalu ada faktor konflik. Konflik ini terjadi apabila terdapat ketidakcocokan kepentingan antara dua orang atau lebih sehingga terjadinya keributan. Cukup sekian penjelasan saya tentang komunikasi antar pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.